selamat datang di Gereja Pok TNL Sunter, dan juga kepada jemaat yang mengikuti ibadah di rumah. Kami sampaikan kepada jemaat bahwa ibadah minggu hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Debbie YMA Kalangi Tohata STH dari GPIB Harapan Indah Bekasi. Demikian kami sampaikan. Majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita datang beribadah kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan hormat, seraya menaikkan syukur dan pujian bagi kemuliaan nama-Nya. Untuk itu, mari kita berdiri dan menyanyi nyanyian Jemaat PKJ 08 ayat 1-3, Bukalah Gapura Indah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tabiskan ibadah pada saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Tema kita pada minggu pagi ini bersama dengan baptisannya, gereja meneladankan kebaikan. Dan kita
Jemaat silakan duduk. Doa pengakuan dosa. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharulilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kami pada kegirangan karena keselamatan daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepada-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Kita akan mendengarkan pengampunan dosa dan berita anugerah. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Demikianlah firman Tuhan dalam Mazmur pasal 32 ayat yang pertama. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Kau pencipta dunia ini, kami juga Engkau ciptakan agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya.
Ya Allah yang Maha Kasih, Engkau lahir di dunia ini, Engkau mati di kayu salib, Engkau rela mengganti kami, dari kubur telah Kau bangkit, kuasa maut tiada lagi, pimpinlah kami sebab Engkaulah jalan yang benar. Jemaat silakan duduk. Kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Dalam segala kerendahan hati kami datang padamu ya Tuhan. Dalam rumah-Mu yang kudus kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu sepanjang kehidupan yang telah kami lalui, dan kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Dan pada saat ini kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Rapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar hati, pikiran, pendengaran kami tertuju pada firman yang kami baca dan kami dengar, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Bersabdalah Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-11. Markus pasal 1 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ditanya sudah berapa lama kamu membaca firman Tuhan dan sudah berapa kali kamu mendengarkan firman Tuhan, dan berapa kali juga apakah kita rajin berdoa, mungkin saya pikir kita akan punya jawaban sesuai dengan apa yang kita lakukan. Apakah itu betul-betul jujur kita mengatakannya atau tidak. Artinya Bapak Ibu, bahwa kenapa itu juga menjadi hal yang sangat penting. Ketika kita boleh melihat atau mengintrospeksi bahwa oh iya ya, saya ini baca Alkitab sudah sekian lama, saya dengar firman Tuhan, bahkan mungkin bacaan ini sudah berkali-kali kita mendengarkan pendeta atau pelayan firman siapapun berbicara tentang hal ini, berkhotbah tentang bacaan ini. Dan kita juga mungkin sudah mendengar banyak sekali kisah-kisah dalam Alkitab yang diceritakan, yang dikhotbahkan. Pertanyaannya, dari sekian kali itu, adakah sesuatu dalam diriku yang berubah? Apa yang saya dengar, apa yang saya baca, bahkan keterlibatan dalam mengikuti persekutuan sekalipun, apakah itu telah mengubah cara hidup saya?
Jangan-jangan saya menjadi seorang pendengar yang setia. Saya seorang yang suka baca, makanya saya baca saja. Saya seorang yang mungkin suka berdiskusi, ya berdiskusi, apapun saya diskusikan. Saya seorang yang memang suka sekali mengikuti segala aktivitas kegiatan apapun karena saya suka berkumpul, saya suka berinteraksi dengan orang lain. Tapi apakah dari semua yang kita lakukan itu, terutama dalam kaitannya dengan Tuhan, dengan firman Tuhan yang kita baca, kita dengar itu, sekali lagi sudah mengubah hidup saya atau tidak? Atau jangan-jangan saya masih seperti yang dulu, tetap saja saya berjalan, sehingga saya selalu punya istilah, kita ini merasa berlari. Saya ini udah berlari kencang, tapi begitu sadar saya ternyata larinya di tempat kok. Saya nggak beranjak dari tempat itu. Saya hanya berlari sekencangnya. Saya menghabiskan tenaga saya, tapi hanya di tempat. Saya tidak beranjak sama sekali. Nah, kemudian kita dibawa dalam firman Tuhan pada saat ini. Bagaimana seorang Yohanes dengan pemberitaan yang dia lakukan. Dalam pembacaan kita tadi ayat 5 itu jelas dikatakan, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Ada suatu penyucian, ada suatu pembersihan. Pembersihan itu dilakukan ketika pengakuan itu disampaikan. Kalau mau mengaku, berarti dia akan siap dengan segala konsekuensinya. Seorang yang mau mengaku, oke, saya siap mengikuti Tuhan, saya mau berubah, itu kan pengakuan. Tanda dari sebuah pengakuan, katakan di sini kan, mereka sambil mengaku dosanya. Berarti ada kesadaran, ada introspeksi diri lewat pemberitaan yang disampaikan. Dan tidak hanya sampai batas menyadari, tapi sampai pada juga pengakuan, lalu ditandai dengan adanya baptisan yang dilakukan oleh Yohanes. Makanya baptisan yang dilakukan Yohanes itu kan adalah baptisan pertobatan. Ketika seseorang mulai menyadari, mengakui akan dosa dan kesalahannya, dia mau hidup baru, baptisan tanda meninggalkan manusia lama saya, dan saya mau menjadi manusia baru. Dan untuk memulai menjadi seorang manusia baru kan Bapak Ibu punya tantangan. Gak mudah semudah kita membalikan telapak tangan. Orang yang hidup dengan kebiasaannya bertahun-tahun bahkan, lalu dia mau merubah hidupnya, dia butuh pergumulan yang hebat. Dia akan berjuang, terutama melawan dirinya sendiri. Dan itu berat, butuh perjuangan, butuh komitmen, ya butuh semangat, butuh mental yang kuat. Kenapa saya katakan mental? Orang itu, kita ini kan bisa mental baja, bisa mental pupuk. Itu menjadi beban pikiran luar biasa bagi kita. Dan akan mematahkan, orang bilang sekarang kan, imun itu kita harus sehat, imun itu harus kuat, imun itu harus ditingkatkan, dan imun itu ada dalam diri, dan yang bisa mengatakan, bisa buat itu timbul adalah diri kita. Mulai dari mana? Pikiran. Kalau mental kita harus kuat, pikiran kita harus baik. Supaya apa? Tetap sehat, imun tetap terjaga dengan baik. Saya ikut berita Ade Rai dalam percakapan dengan Kobuser itu, dia bilang otakmu adalah apotikmu. Saya berpikir benar juga sih. Hati yang gembira, firman Tuhan bilang, adalah obatnya. Jadi memang ketika kita betul-betul menerima Tuhan dalam hidup kita, perubahan itu terjadi dan kita punya satu komitmen, berjuang memang, dan memang harus berjuang. Lalu Yohanes bilang, memang saya memang menyampaikan, tapi kamu harus lihat juga bahwa saya hanyalah manusia biasa, akan datang seseorang, ya. Pada waktu ini dalam konteks ini ya, seseorang yang membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia mau sampaikan, berita itu disampaikan, dan akan datang seseorang yang
membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku ini tidak layak. Yesus datang. Yesus membaptis kita. Yesus menyucikan Bapak Ibu Saudara dan saya lewat pengorbanannya di kayu salib. Dan kita yang tidak ada dalam konteks ini, tapi pada masa kini, sejak Yesus tidak ada lagi dalam dunia ini, modal kita adalah iman kepadanya. Sampai hari ini Bapak Ibu datang ke gereja kan karena iman. Karena Bapak Ibu percaya bahwa Yesus yang tidak kelihatan itu dia ada bersama dengan kita. Yang selalu mendengar setiap keluh kesah kita. Bahkan ketika kita mengaku segala dosa kita, Tuhan bilang, firman Tuhan juga bilang kan, Yesaya, sekalipun dosamu merah seperti kermisi akan diputihkan. Yesus itu juga begitu, tapi konsekuensi itu ada. Nah, kadang kita berpikirnya, oh saya kan sudah mengaku dosa. Ya, berarti bersih dong, nggak ada apa-apanya, harusnya nggak ada konsekuensi dong. Enggak demikian Bapak Ibu. Cara Tuhan, ketika kita mengaku, lalu kita mau berubah, itu yang tadi saya bilang mentalnya harus kuat. Ini kan perjalanan hidup kita dari manusia baru mulai nol. Saya mau berjalan ini, perjalanan yang akan saya lalui ini saya akan banyak tantangan. Tantangan itu dari diri saya, bisa keluarga saya, teman saya, sahabat saya. Dan itu tidak mudah. Dan itu akan saya lalui, saya akan berjalan. Pertanyaannya, apakah saya terus berjalan atau saya akan balik nih karena saya nggak kuat. Balik berarti saya jadi manusia lama. Berarti pengakuan hanya sekedar pengakuan. Tapi yang Tuhan minta adalah bahwa kamu ketika ini kan berkaitan dengan Yesus. Ketika kita dibasuh, kita dibersihkan dengan pengorbanannya, dengan darahnya sendiri di kayu salib. Kita menjadi gereja setelah kematian Kristus kan muncullah gereja dalam kisah para rasul itu. Ketika gereja itu ada, ya artinya kita tidak bicara tentang gedungnya. Tapi gereja itu adalah orang-orangnya, jemaat mula-mula itu dalam persekutuan itu yang kemudian nanti sampai. Kan bukan masalah gedungnya, tapi orangnya. Dan orang-orang ini bukan orang yang sempurna. Orang-orang yang ada dalam gedung gereja ini bukan orang yang suci, enggak. Kita semua pendeta sekalipun, kita sama-sama orang-orang yang berdosa. Tapi sama-sama orang yang mau membungkuk di hadapan kaki Tuhan dan mau mengaku dosa. Bahwa saya ingin berubah Tuhan. Saya ingin mengubah hidup saya menjadi lebih baik. Dan itu kita lakukan bahkan mungkin berkali-kali sampai hari ini. Dan kita tidak bisa pungkiri itu. Tuhan mau bilang kamu adalah gereja yang hidup itu. Tadi tema bilang menyebarkan kebaikan. Bagaimana saya mau mengatakan menyebarkan kebaikan dan melakukan kebaikan kalau saya sendiri tidak mengalami satu pertobatan. Saya lebih suka orang yang punya pengalaman. Yang artinya begini, dengan pengalaman di masa lalunya. Lalu orang kadang kan tidak percaya nih ketika dia berubah. Tapi pengalaman orang itu akan membentuk dia dan pengalaman itu akan bisa dia bagi menjadi berkat bagi banyak orang. Dan akan mengubah hidupnya menjadi orang yang mengerti sekali akan kehidupan. Dan kadang saya berpikir begini ya, mohon maaf Bapak Ibu, kadang kalau ngobrol-ngobrol, iya ya kadang lebih baik orang di luar sana daripada yang masuk dalam gereja. Lebih realitas mereka daripada yang rajin ke gereja dan sebagainya. Bukan berarti saya bilang gak boleh ke gereja, enggak. Ini manusianya saya ketika ngobrol, lihat-lihat. Tapi bukan itu. Akan lebih baik lagi ketika kau bersadar dan masuk ke gereja, mendengar firman Tuhan, terima Tuhan dalam hidupmu dengan caramu. Bapak Ibu, Tuhan gak pernah menuntut Bapak Ibu Saudara dan saya untuk menjadi orang lain dalam berubah. Gak pernah. Yang Tuhan minta jadilah dirimu sendiri. Apa adanya kamu. Kamulah yang pelakunya. Kamulah yang memegang peranan dalam hidupmu sendiri. Dan kalau kamu mau berubah, berubahlah karena memang kamu mau berubah. Saya pernah bilang sama seorang anak muda. Dia bilang, Bu Pendeta, saya gak akan lagi mau merokok dan minum. Terus saya bilang, kamu yakin ini orang peminum dan perokok? Loh kok Bu Pendeta bilang saya yakin orang saya mau berubah kok? Bukan, kamu mau berubah karena siapa? Kalau kamu mau berubah karena si A, karena si B, karena si C, kamu akan kecewa nanti. Tapi kalau kamu mau berubah karena memang kamu mau berubah,
maka apapun tantangan yang akan kamu hadapi, itu tidak akan mematahkan semangatmu untuk berubah. Walaupun kamu akan jatuh untuk hal itu, jatuh bangun dan jatuh bangun. Jadi berubahlah karena memang kamu mau berubah. Bukan karena, kalaupun karena orang lain itu menjadi pemicu untuk itu, silakan. Bisa jadi kan, oh ya dia berubah, tapi kan akan kembali pada diri sendiri. Nah inilah Bapak Ibu, kita adalah gereja yang hidup, yang mau membagi kebaikan. Ya. Bagikanlah kebaikan tanpa mengharapkan apapun. Lakukanlah segala sesuatu, kata firman Tuhan, lakukanlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena ketika kau lakukan itu hanya untuk menyenangkan hati manusia, kau akan kecewa. Tapi kalau kau lakukan itu untuk menyenangkan hati Tuhan, sekalipun manusia mengecewakanmu, kau akan tetap bersyukur. Karena motivasi dan tujuan kita bukan untuk manusia, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi selama tergerak dalam hati kita untuk membagikan kebaikan, Bapak Ibu, bagikanlah. Membagi kebaikan itu tidak harus menunggu kita punya banyak uang, tidak harus menunggu kita jadi kaya, tidak harus menunggu kita jadi berhasil. Engkau bisa membagikan kebaikanmu dengan pengalaman yang kau punya. Kau bisa bercerita, kau bisa juga ada pada orang-orang yang membutuhkan tenaga kita, pikiran kita. Banyak cara untuk bisa membagikan kebaikan dalam dunia ini, Bapak Ibu. Amin. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat, marilah jemaat berdiri untuk mengungkapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ketika kami boleh duduk dalam rumah-Mu ya Tuhan, dan ketika Engkau perkenankan kami membaca dan mendengarkan firman-Mu, kami bersyukur bahwa setiap kali kami diingatkan oleh kebenaran firman-Mu, itulah kesempatan yang Engkau berikan kepada semua kami untuk memperbaiki hidup kami menjadi lebih baik. Apakah ketika kami masih muda, apakah ketika kami sudah lanjut usia, yang pasti selama nafas hidup masih Tuhan anugerahkan bagi kami, selama itu juga kesempatan selalu Engkau berikan kepada kami untuk mengubah hidup kami menjadi lebih baik. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu bagi kami. Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau menjaga kami, melindungi kami. Bahkan dalam kelemahan tubuh kami sekalipun, dalam ketidakberdayaan sekalipun, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Kami bersyukur bahwa hari-hari yang kami lalui, kami tidak berjalan sendiri, tapi kami berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Kami dikuatkan oleh Engkau lewat keluarga, sanak saudara, teman, sahabat, kerabat, orang-orang yang berada di sekeliling kami. Sekalipun dunia ketika kami memasuki tahun ini, dunia bahkan secara khusus Indonesia, kami masih tetap bergelut dengan pandemi COVID-19. Bahkan mendengar juga berita-berita virus-virus yang baru bermunculan. Banyak hal ya Tuhan yang kadang membuat kami sebagai manusia memiliki rasa kekhawatiran dalam hidup ini.
Kami tidak bisa memungkiri bahwa kami hidup dan berjalan bersama dengan penyakit-penyakit yang ada di sekitar kami. Oleh karena itu ya Tuhan, ajar kami untuk selalu melakukan atau beradaptasi dengan keadaan sekarang. Kami berjalan bersama dengan berbagai virus yang ada, bahkan juga penyakit-penyakit yang ada di sekitar kami. Apapun itu Tuhan, satu yang kami tahu, bahwa Engkau dari dulu, sekarang sampai nanti tidak pernah berubah. Dan Engkau Allah yang selalu memberikan kami kekuatan dan pengharapan, bahwa sekalipun dunia dengan berbagai polemiknya, Engkau tetap ada bersama dengan kami. Kekuatan kami saat ini adalah percaya kepadamu Tuhan. Iman kami kepadamu itulah yang akan menguatkan kami dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan bergumul, sukses, gagal, apapun itu Tuhan. Semua itu ada dalam kehidupan kami. Dan Tuhan juga ada selalu bersama dengan kami. Bahkan di saat kami pergi dan meninggalkan Engkau karena kami tidak kuat dengan beban pergumulan hidup kami, Engkau tetap setia kepada kami. Tidak sekalipun, tidak sedetik pun Engkau tinggalkan kami Tuhan. Bahkan Engkau menggendong kami. Dan kami sudah melihat betapa besar kuasa-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Oleh karena itu Tuhan, angkatlah tangan-Mu, berkatilah dunia ciptaan-Mu ini, berkatilah bangsa kami Indonesia, pemerintah kami, bahkan juga kami berdoa secara khusus untuk keluarga korban dari pesawat Sriwijaya, Jakarta Pontianak. Tuhan kuatkan mereka. Hidup mati kami ada dalam tangan Tuhan. Kami memang tidak pernah tahu dengan cara apa Tuhan akan memanggil kami, dan dengan cara bagaimana kami akan meninggal. Oleh karena itu, selama nafas hidup masih ada, ajar kami untuk setia padamu Tuhan. Ajar kami untuk dekat padamu Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengandalkan-Mu dan membagikan segala kebaikan yang Tuhan telah beri kepada kami. Karena Engkau telah lebih dulu memberikan kami kebaikan dalam hidup ini, dan sudah menjadi tugas kami untuk membagikan kepada sesama kami. Dan hanya orang hidup sajalah yang mampu melakukannya. Oleh karena itu ya Tuhan, kami bersyukur bahwa selalu ada kesempatan bagi kami. Pada saat ini ya Tuhan, di tengah persekutuan ini, kami juga mau mendoakan saudara-saudara kami yang juga bergumul dengan sakit penyakit mereka. Bapak Henry Pangaribuan, Ibu Aspita Tampu Bolon, Bapak Ateng, suami dari Ibu Lili Ateng, Ibu Rosana Saragi Boru Hutapea, Ibu Meti Kusoi, Ibu Lilik Nikyulu, Saudari Yohana Lubis, Ibu Tio Rugun Gurning Boru Sirait, Ibu Margaret Kaunang Singal, Bapak AJM Soeharto, Ibu Karlina Teta, Bapak M Sembiring, Ibu Jendalit Sembiring Boru Barus, Bapak R Suhadi, Ibu Suhadi, Bapak Bento Sinaga. Di dalam kelemahan mereka ada kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Kuasa Tuhan akan menjamah dan memberikan mereka semangat bahwa mereka tidak pernah sendiri melewati pergumulan ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pernikahan, Bapak Janter Siahan dan Ibu Clara Pangaribuan, Bapak Oktavianus Unpapa dan Ibu Santi Wulaningrum. Tuhan berkati rumah tangga yang mereka arungi dalam segala keadaan, apapun itu Tuhan. Tuhan Yesus menjadi nakoda dalam kehidupan rumah tangga mereka. Demikian juga yang berbahagia karena pertambahan usia kelahiran, Ibu Esther Tore Rumengan, Bapak Franky Ritonga, Ibu Rumiur Gultom, Bapak Simon Lumban Gaul, Ibu Janti Manipeni, Saudara Simon Amando Capricorus, Ibu Mike Kusoi, anak Isaya Juan Adi, Saudara Holly Holanda Siahaan, anak Stefano Koas, Ibu Demawati Sinangunsung, Ibu Olivia Toreh, Ibu Jenny Paibangan, Anaga Frila Lucella Kalista, Ibu Tetiana Jacqueline, Bapak Sambuana Sembiring, Ibu Leni Eriawati, anak Carla Gracia Oscar, dan Ibu Esther Tore Rumengan. Dalam sukacita dan kebahagiaan karena pertambahan usia yang Kau anugerahkan, Tuhan Yesus sertai, biarlah mereka menjalani kehidupan mereka dalam takut akan Tuhan. Dan secara khusus berdoa bagi keluarga almarhum Ibu Sihol Sinaga yang meninggal pada tanggal 8 Januari 2021. Tuhan berikan kekuatan penghiburan, biarlah mereka tetap kuat menjalani hari-hari bersama dengan Engkau Tuhan. Dan mereka selalu percaya
Tuhan ada dan Tuhan menggendong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kami. Dan sepanjang tahun ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati Pak Pendeta dan keluarga di Jemaat Pok Sunter ini. Berkati seluruh jemaat Tuhan dari anak-anak sampai lanjut usia. Berkati para janda, duda, anak yatim piatu. Dan biarlah hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Semua kami yang bertugas pada ibadah minggu pagi ini kiranya berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Inilah doa syukur hati kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini saatnya kita untuk memberikan persembahan. Dimohon pada saat memberikan persembahan, jemaat mengikuti arahan dari majelis yang bertugas persembahan. Terima kasih. Marilah kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan 9 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Sambil memberikan persembahan kita memuji, bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu. Bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya
dalam dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihi-Nya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Maha Pemurah, Engkaulah sumber berkat dan hidup kami. Kepadamulah kami membawa persembahan syukur ini. Terimalah dan kuduskanlah ya Tuhan, agar menjadi berkat dalam pelayanan dan kesaksian umat-Mu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kepada jemaat yang pertama kali mengikuti ibadah di Gereja POK TNI AL Sunter, kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah. Kiranya damai sejahtera menjadi bagian kita dalam persekutuan ibadah saat ini. Kepada jemaat yang memerlukan pelayanan pastoral dan keterangan lainnya, dapat menghubungi Sekretariat POK TNI AL Sunter setiap jam kerja hari Selasa sampai hari Sabtu pukul 9.00 sampai 15.00 waktu di Indonesia bagian Barat. Pengumuman. Ibadah minggu kedua sesudah Epifania hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 jam 9.00 bertempat di Gereja POK TNI AL Sunter. Pelayan firman Bapak Pendeta Sulaiman Siagian, STH. Dihimbau kepada seluruh jemaat agar tidak membawa anak usia di bawah 13 tahun pada saat ibadah minggu dilaksanakan di gereja. Berita duka. Telah dipermuliakan oleh Bapa di surga almarhum Ibu Sihol Martaul Boru Gultom, istri dari almarhum Bapak P. Sinaga, pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 dan telah dimakamkan pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 di TPU Pondok Rangon. Seluruh majelis, pendeta, komisi kategorial dan jemaat POK TNI AL Sunter menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan. Tuhan Yesus Kepala Gereja senantiasa memberikan kekuatan serta penghiburan. Bagi seluruh siswa-siswi katekisasi, pelajaran akan dimulai kembali pada hari Senin tanggal 18 Desember 2021. Laporan keuangan saldo bendahara Gereja POK TNI AL Sunter dari tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan 10 Januari 2021. Total 70.763.579 rupiah. Dana pembangunan lantai 2 gedung sekolah minggu dan perpustakaan Gereja POK TNI AL Sunter dari tanggal 20 Desember 2020 sampai tanggal 10 Januari 2021 sebesar Rp103.169.531.
ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Debbie YMA Kalangi Tohata STH dari GPB Harapan Indah Bekasi yang telah melayani ibadah pada hari ini, dan kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan Ibu. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta John Ri Wilson Patiapon SSI, keluarga Jelani Saimima, keluarga Steve Leom Namnu, keluarga Don Oscar, keluarga Ibu Lili Ateng, keluarga Rina Bain, Saudari Putri Lase, dan Komisi Pelayanan Bapak, Saudara James Wilson Siahan, dan Saudari Melda Sari Natius Situmorang, NS dan SL dan NN, atas persembahan syukur dan perpuluhannya. Kiranya Tuhan terus melipat gandakan berkat bagi saudara. Terima kasih kepada keluarga yang telah memberikan persembahan ibadah minggu yang diselenggarakan di rumah masing-masing. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada pemusik, song leader, petugas multimedia, petugas sound system yang telah mengambil bagian dalam ibadah ini. Kiranya pelayanan saudara tidak pernah sia-sia. Apabila ada kesalahan dalam penulisan nama dan warta jemaat ini, kami mohon maaf. Demikianlah warta jemaat minggu ini dibacakan. Untuk lebih jelasnya, warta jemaat ini dapat dilihat di grup WA jemaat dan komisi kategorial di POK TNL Sunter yang sudah di-share. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Aku Tuhan semesta, ceritamu ku dengar. Kau di dunia yang gelap ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.